Salam rahayu, wong wilaheng, astuna masidam sekaring bawon langgeng. Semoga seluruh makhluk dalam semesta selalu dalam kebahagiaannya. Masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa orang sering gagal dalam melakukan meditasi, tidak sampai ke puncak dari apa yang dicari dalam meditasi tersebut. Dalam meditasi, tahap pertama setelah kita duduk diam, di situ kita memang berperang dengan rasa dalam diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang gagal mencapai puncak kesadaran diri karena mereka ini terbawa oleh rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, di saat kita diam, kita tenang, di situ kita merasakan fenomena-fenomena seperti pergerakan energi dari indera perasa kulit ini, kayak ada merinding, kayak ada yang masuk, kayak ada yang keluar. Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya ini fenomena alam bawah sadar. Karena kita masuk ke alam bawah sadar kita, rasa, kita masuk dalam alam rasa kita. Nah, kebanyakan orang ini justru mengikuti rasa tersebut, dan akhirnya apa? Mendapatkan fenomena kayak ada cahaya yang masuk, kayak melihat sesuatu, kayak masuk ke dimensi lain, kayak mendapatkan wahyu, bisikan. Nah, disitulah sebenarnya yang membuat kita justru kehilangan kesadaran diri. Karena apa? Kita terbawa oleh rasa kita. Nah, meditasi di sini yang saya sarankan, meditasi itu merenung, mengkaji. Berarti kita juga harus berpikir. Di saat kita tidak meditasi, mungkin banyak yang kita pikirkan, mungkin besok, seminggu lagi, setahun yang akan datang, anak, keluarga, semua kita pikirkan. Tapi di saat meditasi, kita itu berpikir yang ringan, khususnya berpikir kembali ke diri kita sendiri. Di situ kita diam tapi tetap berpikir. Nah, di situ nanti sampean akan tidak terbawa rasa yang akan membawa sampean ke dunia-dunia halusinasi itu. Karena apa? Di saat kita masuk alam bawah sadar, kita ikuti semakin dalam, makin dalam, makin dalam, kita nanti akan bisa menciptakan sesuatu dalam diri kita. Contoh, ketemu sosok yang sama dengan diri kita, itu sebenarnya apa? Halusinasi kita dari rasa kita yang kita ciptakan sendiri. Cahaya masuk, ketemu dengan kayak pakai sorban, ketemu dengan Ratu Kidul atau apalah, itu sebenarnya apa? Halusinasi kita dari apa? Rasa itu tadi. Seperti yang dialami oleh Werkudara dulu saat dia ketemu dengan ular. Ular itu sebenarnya wujud dari rasanya sendiri yang melingkari tubuhnya sendiri, yang menguasai dirinya sendiri. Gimana kita bisa terlepas dari ular tersebut, dari rasa kita tersebut? Karena apa? Kebanyakan sebenarnya kita itu 75% mainnya dirasa dan 25% itu baru kesadaran diri. Makanya banyak orang itu yang merasa dulu baru berpikir, akhirnya khilaf. Khilaf itu kan merasa dulu, dilakukan, setelah dilakukan baru berpikir, oh iya ini salah. Nah, ini kita balik. Meditasi kesadaran diri itu kita balik. Kita berpikir dulu, terus kita olah pikiran kita, hasilnya nanti baru kita rasakan. Berarti rasanya carry, belakangan aja, rasa itu belakangan aja. Manusia tuh kalau mau berpikir dulu sebelum merasa, akan jarang melakukan kesalahan. Orang sudah emosi itu kan merasa dulu, bunuh orang tanpa berpikir. Setelah orangnya mati, ditangkap, baru dia bisa berpikir, minta maaf, saya khilaf katanya, kerasukan. Yang rasuki ya sopo kan.
Itu kan dari sampean sendiri. Akhirnya nanti ujung-ujungnya katanya cobaan dari siapa juga kita ya tidak tahu. Buat apa Tuhan itu nyoba kita? Tidak penting ya kita. Tuhan itu tidak mentingkan kita yang mentingkan Tuhan. Kok Tuhan nyoba kita untuk apa kan? Kalau namanya manusia itu semua sudah sesuai kodratnya. Hewan yang jadi hewan ya jadi hewan, jadi tumbuhan jadi tumbuhan, manusia ya manusia, yang di batu ya jadi batu, sesuai kodrat masing-masing. Sudah bertakwa. Batu itu sampai jadikan pondasi ya diem, udah bertakwa dia. Sesuai dengan kegunaannya. Sampai untuk ngelempar orang ya diem, tapi nanti yang mendapatkan karmanya ya sampean yang melempar, bukan batunya. Karena apa? Itu benda mati. Lah kita yang hidup, kita yang mempunyai akal pikiran, itu digunakan. Anugerah Tuhan dari setiap kehidupan itu bukan rasa. Kalau rasa itu semua dianugerahi. Pohon itu punya rasa, hewan punya rasa, manusia punya rasa, bahkan gunung aja punya rasa. Kalau mau meletus dia pasti getar dulu. Punya rasa, tapi akal pikir, daya pikir itu hanya manusia yang memiliki. Hanya manusia. Kalau malaikat itu tidak punya pikiran, pokoknya salah catat salah, bener catat bener, ngono tok. Tugasin jaga neraka wis jaga neraka, tugasin jaga surga jaga surga. Makanya dia disuruh tunduk kepada manusia. Yang tidak mau jin. Jin itu wujud dari rasa kita. Makanya selalu berbenturan antara pikiran dan rasa kita. Itu selalu berbenturan. Nanti kalau pikirannya kalah, otaknya tidak dipakai. Yang dipakai rasane, nek ra seneng gak dikancani, nek ra pas gak jadi dulure, engko nek ora cocok ora dibantu. Lah kuwi sampean kuwi pengikut jin kuwi. Nek sampean nggawa utek, nggawa pikiran jenenge wong susah, kuwi wajibe dibantu. Ora usah dikongkon. Nah, kita itu kebanyakan mau baik itu harus diperintah, sesuai perintah. Wah, mau baik aja kok diperintah. Kalau diperintah katanya dapatnya imbalan, jadinya ikhlasnya ndak ada. Di saat sampean bisa baik ke seluruh makhluk di alam semesta tanpa diperintah, itulah kesadaran diri sampean sebagai makhluk Tuhan. Sampean diberi kelebihan akal pikir untuk berpikir. Manusia itu jadikan khalifah itu untuk menjaga, melestarikan, merawat dan mengatur ritme kehidupan. Manusia itu paling lemah tetapi bisa mengatur. Dianggap paling lemah, tanpa makhluk yang lainnya kita tidak akan hidup. Nggak ada hewan bingung, nggak ada air bingung, nggak ada angin bingung. Tapi kita merasa sok kuasa, menguasai semuanya. Padahal angin, air, hewan itu tidak ada, manusia enjoy aja. Tidak penting sebenarnya manusia kalau bagi mereka, tapi kita itu yang mementingkan mereka. Kenapa kita tidak pelihara gitu? Kita rawat alam ini kan. Nah, itu kesadaran diri itu di situ sebenarnya. Makanya meditasi dalam kesadaran diri, di saat sampean diam, sampean bisa menghargai diri sampean sendiri, sampean bisa menghargai di sekeliling sampean, membaca, menelaah, mengkaji, mengerti apa yang ada di sekitar sampean. Di situ sampean akan puncaknya, yaitu bahwa sampean tanpa mereka tidak bisa hidup, sedangkan mereka tanpa sampean oke-oke saja, kecuali manusia. Kalau manusia itu tidak bisa tanpa manusia lainnya, pasti membutuhkan. Sehebat apapun, bahkan orang nomor 1 di dunia itu masih butuh manusia. Nggak mungkin yang masakan itu terus apa iku wedhus itu ya ora mungkin. Mesti menungso, butuh pelayan, butuh pendamping, butuh tukang bersih-bersih. Sama manusia pasti membutuhkan. Makanya itu kesadaran diri bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya jangan benernya sendiri,
Jangan mengikuti rasanya sendiri. Pikirkan bahwa kita